Shalom teman-teman. Selamat datang dalam acara RBT, Remaja Bikin Talk Show. Passwordnya Talk show nyaman, gak bikin bingung. Yes, bener banget. Sesuai dengan tagline kita, Talk Show nyaman gak bikin bingung. Kita hari ini bakal sharing-sharing soal firman Tuhan ya Sam. Ya, dan kita berdua juga ini akan memandu talk show di RBT ini bersama saya Samuel. Dan saya Angel. Kita akan memandu di beberapa menit ke depan ini. Iya, bener banget. Dan kita di sini tuh nggak cuma berdua, tapi kita kedatangan pembicara yang kece-kece abis nih. Pasti teman-teman kalian sudah pada kenal. Yuk kita kenalan. Nah, halo Cimila. Halo juga Angel. Halo Korea. Halo. Dan halo Ko Indra. Halo. Ya, selamat datang dalam RWT ini. Nah, hari ini kita mau sharing soal tema apa nih Sam? Nah, kita akan ngebahas tentang rumah idaman. Gimana nih kalau menurut Cik Angel rumah idaman tuh? Nah, menurut aku rumah idaman itu pasti yang paling penting buat aku ya, fisiknya dulu, karena orang itu lihatnya dari fisik. Dan aku pengennya sih rumah aku ntar, rumah idaman bakal minimalis. Karena ya lebih bagus aja kali ya. Dan dalamnya juga aku pengen ada tanaman-tanaman, karena menurut aku kalau ada tanaman itu membuat kita jadi lebih refreshing gak sih? Nah, kalau menurut Semi gimana, rumah idaman seperti apa yang Semi impikan banget nih? Kalau menurut aku sih rumah idaman tuh yang suasananya bikin nyaman gitu, bikin sejuk, yang bikin adem deh, pokoknya diam di rumah gitu. Iya benar banget, tapi sebenarnya hari ini talk show kita mau bicarain soal apa sih? Nah, lebih jelasnya kita langsung aja tanya nih ke Korean. Oke, silakan Korean bantu jawab. Jadi kita bahas rumah idaman bukan bahas belajar investasi rumah ya, bukan juga belajar bangun-bangun rumah. Jadi tadi menarik sekali Angel sama Semi bilang pengen apa yang dilihat gitu kan ya. Tapi sebenarnya harapannya dari talk show kali ini itu kita belajar justru memang penampilan luar penting ya. Itu tiba-tiba kalian keluar pakai baju yang gimana kan nggak enak dilihat orang kan. Tapi apa yang lebih penting adalah yang ada di dalam gitu sebenarnya. Kita bahas rumah idaman sebenarnya dilandasi dari perkataan Yesus tentang 2 macam dasar. Gitu ya. Jadi harapannya kita membangun suatu rumah yang punya fondasi yang kuat gitu. Kemudian harapannya rumah idaman ini mengarah ke hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita dengan diri sendiri, kemudian hubungan kita sama orang lain gitu. Nah, jadi kita harus juga memperhatikan apa yang ada di dalam gitu. Seringkali kita melupakan apa yang di dalam nih. Koko, Ko Indra sama Cimila udah ngobrol-ngobrol dan kita semua sepakat bahwa benar-benar apa yang ada di dalam itu yang Tuhan lagi mau banget di masa sekarang ini itu gitu. Dan kalau Cimila senangnya apa Ci? Ruang tamu ya Ci ya. Karena banyak orang lalu lalang di situ gitu. Kalau saya sendiri pribadi yang concern sama fondasinya gitu ya. Kita bicara nanti tentang hubungan kita sama Tuhan. Ko Indra sendiri concernnya tentang apa Dra? Kalau di dalam rumah idaman siapa yang di dalamnya ya? Siapanya gitu ya. So harapannya kita bahas yang tidak terlalu berat, kita sebisa mungkin membahas yang praktis kan. Orang-orang senangnya yang praktis, ke McD gitu ya. Cara cepat. Iya gitu. Tapi Maaf, cepat. itu brand Pak. Oh nggak boleh ya? Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Pip, cepat. Iya. Nah yang penting cepat tapi tepat. Oke, betul. Nah gitu ya. Jadi lupa ngomong apa. Jadi ya intinya kita sebisa mungkin untuk praktis. Dan harapannya teman-teman ketika kita udah bahas yang praktis-praktis nih, harapannya teman-teman juga praktekkan ini di kehidupan nyata gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita bahas yang praktis-praktis ini hanya sekedar teori gitu ya. Sampai kita beneran praktekin gitu di kehidupan nyata kita. Itu sih. Iya. Tapi tahan dulu kok. Jangan disebutkan dulu cara Spoiler. praktisnya. Iya, kita kan siap. ada beberapa pertanyaan ya Sam. Ya, kita juga udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari IG story dan beberapa komsel nih Ci. Nah, saatnya kita sesi Q&A. Yes, question and answer. Nah, di question and answer ini teknikalnya gampang sih. Pokoknya MC bakal melemparkan pertanyaan kepada satu pembicara dan pembicara lainnya boleh juga menanggapi. Jadi nggak terpatok satu pembicara yang jawab gitu ya Sam. Ya. Oke. Oke. Nah, buat pertanyaan pertama, tadi kan Korean bilang nih ada hubungan soal vertikal dan horizontal. Ya. Nah, yang pertanyaan pertama ini tentang hubungan secara vertikal tapi dijawab oleh Ko Indra.
Iya. Oke. Iya. Tas ya. Iya. Boleh. Nah, kok boleh nggak sih sebutin langkah praktis apa nih yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan? Oke. Gitu. Oke. Membangun hubungan sama Tuhan, kadang orang mencari cara apa sih yang paling praktis, cara apa yang paling efektif, cara apa yang paling cepat untuk kita tuh bisa membangun hubungan sama Tuhan. Padahal di prosesnya seperti yang saya bilang di beberapa minggu yang lalu, bahwa even problem dan solution aja nggak selalu to the point. Even bahwa untuk problem ketemu solution, kalau saya bilangnya istilah saya roller coaster kehidupan tuh harus kita arungi dulu. Nah, fokusnya adalah bukan tentang hasil. Kadang kita orientasinya sama hasil dalam artian kita hidup diberkati, kita nggak pernah salah ambil keputusan, atau kita nggak pernah merasakan yang namanya konsekuensi dari tindakan kita gitu. Kita nggak mau yang jelek-jelek, kita nggak mau yang kesannya buruk bagi kita gitu. Padahal dalam prosesnya kenapa Tuhan izinkan masalah, kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang kesannya kayak nggak mendukung kita, seperti yang saya pernah share juga, itu arahnya bukan tentang hanya suatu jawaban, hasil, tapi proses yang disebut dengan transformasi hidup ataupun turning point kita. Proses ya. Nah, itu yang penting, bahwa dalam mengenal Tuhan kita, dalam hubungan sama Tuhan, kita bangun dengan seperti yang diajarkan di sekolah minggu, dan kita mungkin dulu nganggap itu sebagai suatu hal yang udahlah semua juga tahu, tapi padahal itu penting banget. Dan dewasa ini seberapa kita yang, saya nggak tahu teman-teman di rumah apakah masih melakukan hal yang sama, kayak let's say berdoa, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Apakah itu pernah sering dilakukan, memuji Tuhan dan sebagainya, itu sebenarnya hal-hal yang esensi kan gitu. Dan itu ketika kita lakukan itu dengan concern, dengan motivasi yang benar, saya percaya bahwa itu udah suatu jalan yang tepat gitu, dengan kebiasaan berdoa, istilahnya back to basic lah gitu, berdoa, menyembah Tuhan. Dan saya suka dengan statement yang saya pernah dengar dari Bapak Gembala, bahwa sebenarnya hubungan kita sama Tuhan tuh nggak seformal itu sih sebenarnya. Bahwa kadang kita merasa bahwa oke, menyembah Tuhan harus di gereja karena ada liturgi ataupun ada song list. Padahal sebenarnya menyembah Tuhan lah, saya sering menyembah di motor, saya sering menyembah di kamar mandi, dalam artian mungkin bukan selalu harus kayak suasana ibadah gitu. Lipat tangan. Iya, gitu. Atau lagi ada shower, lagi mandi dulu, kita terus sejenak. Enggak gitu kan, enggak selalu kayak gitu kan. Tapi kadang lagi naik motor atau lagi mandi atau sebagainya, saya tetap nyanyi memuji Tuhan. Bagi saya worship itu identity. Kayak it's not about the process, it's not about lagu yang bagus dan sebagainya, tapi justru identity yang kita hidupi. Enggak cuma worship, tapi kayak kebiasaan-kebiasaan yang kita coba bangun gitu, bangun hubungan sama Tuhan. Saya percaya sesimpel apapun itu, ketika kita punya motivasi yang benar dan mencoba untuk melakukan apa yang diajarkan, saya percaya di sekolah minggu, gereja, kita baca Alkitab juga, kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Membangun hubungan dengan Tuhan kita. Ketika kita lakukan itu dengan motivasi yang benar, even kita nggak lihat hasilnya, tapi kita tahu bahwa Tuhan tuh baik dan dalam prosesnya Tuhan menyertai kita gitu. Jadi saya sih mau ngajak teman-teman untuk ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, it's not about the result gitu, tapi prosesnya lewati dulu, karena setiap hasil adalah bonus, setiap hasil adalah anugerah. Jadi lewati itu dengan sukacita, lewati dengan setia. Nih kalau ngomongin setia, dua teman saya ini adalah panutan sosok juga tentang kesetiaan gitu ya. Iya. Masih bungkus nanti ya. Oke. Yang mau minat silakan hubungi gitu, kontak WhatsApp saya nanti. Jadi ya itu kesetiaan, komitmen, konsisten, hal-hal yang kedengarannya itu mah gue udah tahu kok, tapi ternyata di jalaninnya nggak segampang gitu loh. Untuk tetap berdoa, bisa nggak sih berdoa di masa yang sulit? Kadang kita nggak tahu mau ngomong apa kan. Iya. Nah tapi kesetiaan, komitmen, keterbukaan untuk tetap lakukan hal itu, hal-hal yang benar, hal yang Tuhan ajarkan, teladan yang diberikan oleh mentor kita, dengan komitmen dan motivasi yang benar, saya percaya itu udah bawa kita step by step untuk makin intim sama Tuhan kita. Ya, gitu sih. Banget. Proses dan konsistensi, karena konsistensi adalah kunci. Betul. Karena key of sukses adalah kunci kesuksesan. Perlu kunci, minta Cimila punya banyak. Oh iya benar. Nambahin dikit ya, itu menarik sekali yang Indah ngomong. Coba kira-kira kalau dari Angel sama Semi, selain berdoa, hal praktis apa yang kita lakukan? Survei membuktikan bukan ya? Ada 5 jawaban. Paling atas?
Selain berdoa, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan sama Tuhan? Baca firman Tuhan. Oke. Baca renungan sih. Ya, oke. Nah, yang Indra bilang tentang proses, karena sebenarnya gimana ya? Kita kan semua rata-rata, bukan rata-rata ya, semua kita itu berangkat dari gelap. Ya enggak? Ketika kita lahir ke dunia, kita berangkat dari manusia yang penuh dosa. Dan di mana kita tinggal di gelap, Tuhan bilang gelap itu nggak pernah suka sama terang, ya enggak. Makanya kenapa ketika kita coba baca Alkitab, kita coba nyembah Tuhan, kita coba untuk berdoa, itu rasanya di awal-awal tuh susahnya kayak setengah ya benar, setengah mati gitu. Yeah. Karena Tuhan pun ngajarin bahwa terang yang Tuhan kasih itu untuk mengajar kita gitu, firman Tuhan mengajarkan itu gitu. Dan ketika diajar, siapa sih yang suka diajar gitu? Ya enggak. Kamu ini dikasih tahu yang benar-benar biasa gitu orang tua gitu ya. Dan nggak enak kan? Tapi tujuannya baik gitu. Nah kalau kita memberontak saat diproses, saat ya dalam hal misalnya cuci piring, malas komen segala macam gitu ya. Kita nggak jadi anak yang terdidik, kita nggak jadi anak yang apa istilahnya, tidak durhaka sama orang tua gitu kan. Makanya kita justru emang di awal itu sangat sulit buat bangun hubungan itu sama Tuhan gitu ya. Kita harus mendisiplin diri. Tapi percayalah, kalau kita udah terus disiplin, lama-lama terbiasa, ya nggak sih? Kalau awalnya susah cuci piring, tapi lama-lama ya enjoy. Iya jadi kebiasaan gitu ya. Tapi jangan sampai semua piring dicuci gitu ya. Restoran Padang. Waduh, yang penting dibayar. Wah, pekerjaan jadinya. Nah yang penting adalah jangan sampai kebiasaannya itu melupakan rasa cinta kita dalam mencuci, bukan rasa cinta kita dalam melakukan hal-hal praktis tersebut yang passionate lah kesannya. Iya, jadi punya dalam hatinya, itu yang penting. Saya nambah dikit ya. Kalau bagi saya hubungan pribadi itu cerita tentang ya kehidupan kita. Nah, fokusnya bukan diriku, Sami, tapi aktor kita kan Tuhan Yesus gitu ya. Jadi Tuhan, hari ini teh aku mengalami begini, ketemu sama orang begini, kayak cerita aja. Dan itu sesuatu, kalau kita cerita sama orang kan enjoy ya, nggak formal tetapi informal yang akhirnya menanamkan diri kita semakin mengenal si pribadi itu. Kemudian kita semakin melekat, akhirnya kita jatuh cinta. Kalau kita nggak ketemu sama dia, rasanya ada sesuatu yang hilang gitu kan ya. Jadi cerita tentang kehidupan kita itulah hubungan pribadi kita dengan Tuhan gitu. Nah ini juga ada yang nanya nih Ci, buat Cimela, gimana ngebedain suara hati dengan suaranya Tuhan? Dan mungkin ada pengalaman yang mau dibagikan? Suara hati dengan suara Tuhan itu beda tipis ya. Beti istilahnya, beda tipis sekali. Nah, kalau suara hati itu belum tentu suara Tuhan. Tapi kalau suara Tuhan itu pasti suaranya Tuhan gitu ya. Iya, tepat sekali. Saya ingat dengan khotbah Bapak Gembala gitu ya. Ada domba-domba film kalau nggak salah ya. Dombanya banyak penonton. Pernah ya? Kemudian yang ngomong panggil domba semua nggak ngewarok dombanya. Begitu gembalanya yang ngomong datang semuanya. Menyerbu si gembala sapi itu ya, gembala domba ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita tadi yang dikatakan sama teman-teman kita yang hebat, kalau hubungan kita dengan Tuhannya benar, baik gitu ya, pondasi kita benar, kita akan pasti mendengarkan suara gembala kita gitu. Dan itu nggak akan salah dan harus diuji dengan waktu dan firman. Nah, contoh, tadi kan Angel tanya, pernah Semi, pernah nggak ngalami suara Tuhan dengan suara hati gitu ya? Satu saat saya punya satu anak murid kelas 9 waktu itu 2 tahun yang lalu, saya dikasih tahu sama Tuhan bahwa bapaknya akan meninggal pas UNBK gitu ya. Nah saya ngomong, Tuhan macam-macam aja sih engkau tuh menakut-nakutin aku gitu ya. Gimana caranya saya ngomong ke anak yang mau UNBK, bapaknya mau dipanggil Tuhan. Kemudian saya mulai bergumul, akhirnya Tuhan kasih peneguhan firman, sampai akhirnya di telinga saya sendiri gitu. Ini pengalaman mungkin pribadi ya, nggak bisa nuntut orang juga seperti ini.
Di telinga saya sendiri Tuhan bicara lembut banget, ambil kertas dan bolpenmu, tuliskan sesuatu. Nah kemudian saya duduk, saya nggak tahu nulis apa, Tuhan tuntun, jadi kayak didikte, Indra. Tuliskan ini, selesai. Udah gitu selesai Tuhan ngomong, sampaikan ke anak ini, namanya Sarah. Saya sebut aja Sarah, mungkin dengar juga gitu ya. Kemudian saya ngomong, Tuhan gila amat. Saya harus menunjukkan bahwa bapaknya meninggal, terus dia akan ujian lagi gitu ya. Tapi Tuhan bilang, aku akan berikan damai buat orang itu. Nah kemudian saya akhirnya mengikuti dengan terpaksa, Semi. Logika saya berpikir juga gitu ya. Dan akhirnya saya ngomong ke Rah, Tuhan ngomong ke ibu, nulis ini dan ibu nggak tahu, nanti dibaca di rumah ya. Nah kejadiannya dipersingkat 3 hari setelah kejadian itu. Ujiannya dia hari kedua, dia kehilangan bapaknya. Dan itu terjadi sesuai dengan apa yang saya dengar dari Tuhan. Nah untuk mengalami ini adik-adik, teman-teman anak muda nggak gampang gitu ya. Jangan pengen kayak Cimila ngalami Tuhan begini, harganya mahal gitu ya. Jadi saya sih secara pribadi takut kalau dikasih tahu yang buruk itu takut. Kalau kasih tahu ke Rian, dia akan dapat mobil baru gitu. Amin. Dengan senang hati Tuhan saya sampaikan ke dia. Tapi kalau ngomong tentang hal negatif, ntar dulu Tuhan bener enggak gitu. Gitu. Perlu diuji kembali. Iya. Tuh. Silakan, ada yang mau menambahkan? Sebenarnya ya saya pernah dengar khotbah yang bahas tentang hal ini. Pastor Stephen Furtick pernah bahas juga. Jujurnya saya lagi bergumul sama namanya calling saat ini. Saya mau kemana, karena kadang untuk tahu calling kita yang paling sulit adalah bukan ketika kita dapat masalah, tapi kita ada di persimpangan jalan, which is kita harus memilih suatu pilihan yang gak gampang. Nah, bertanya sama Tuhan adalah salah satu opsi yang terbaik bagi saya, karena saya tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Bahkan jalan yang saya nggak tahu pun Tuhan udah sediakan itu gitu. Nah menarik ketika kisah Elia dan Samuel di saat itu, bahwa saya persingkat di 1 Samuel 3 nanti kalau teman-teman mau baca, bahwa di khotbah Stephen Furtick ini dijelaskan bahwa terdengarnya bahwa ketika Tuhan memanggil Samuel, terdengar seperti suara Elia. Bahkan sampai berkali-kali hingga akhirnya Elia mengerti bahwa itu suara Tuhan. Nah, saya kadang mengalami bahwa mendengarkan suara Tuhan tuh tidak selalu seperti setiap orang punya pengalaman pribadi, kata Cimila tadi. Jadi saya nggak bisa memaksakan. Saya pengen dapat pengalaman untuk mendengar suara Tuhan seperti yang Cimila. Saya pengen dong Tuhan, tolong kasih saya hikmat, tolong kasih saya anugerah untuk saya mendengar suara Engkau dengan sangat jelas gitu. Doa yang cukup unik ya. Memang ada yang berdoa seperti itu. Tapi kadang saya bisa mendengar suara Tuhan dari suara saya sendiri. Seperti apa yang saya sharing ini, apa yang saya sharing sekarang mungkin beberapa hari kemudian saya akan dengar suara ini lagi. Ketika saya diingatkan bahwa Ndra bukan gitu, atau Ndra harusnya gini loh. Kadang saya dengar suara Rian, kayak khotbah Rian, khotbah Cimila, khotbah Pak Gembala, khotbah siapapun yang pernah saya dengar, kadang suaranya seperti itu. Nah yang penting adalah bukan seperti apa bentuknya, tapi kepekaan kita untuk tahu bahwa kalau itu membawa pada rencana Tuhan, ya pasti ada peneguhan dari kata Cimila bilang, lewat ayat, lewat lagu mungkin. Atau kadang kamu pernah mengalami bahwa, kok renungannya saya baca arahnya ke sana terus ya. Berulang-ulang. Maybe seperti itu. Tapi yang penting adalah ketika kita mengerti, respon kita apa. Karena di ayat ini, Elia pun bilang bahwa, kalau ada yang memanggil lagi, katakanlah bahwa, ya Tuhan berbicaralah, hamba akan mendengarkan. So, apakah respon ini kita miliki? Yang penting itu karena saya tanya sama teman-teman nih, di hati teman-teman, ketika teman-teman bisa untuk bedakan mana suara pribadi sama suara Tuhan, pasti nggak sih ya teman-teman bakal memilih pilihan itu? Kayak Cimila bilang, menyampaikan kabar duka tuh nggak gampang gitu, kayak kalau misalkan salah, konsekuensinya kan kita yang tanggung ya, gitu. Nah, responnya dengan aku mendengarkan, bahwa bukan biasakan ya, tapi ini yang saya coba lakukan, bahwa ketika saya berdoa, Tuhan berbicaralah, aku mendengarkan gitu. Apa yang kau kehendaki, apa yang kau mau, karena sejujurnya dengan kekuatan aku sendiri, aku mencoba untuk mendengar kau, nggak pernah bisa sampai situ. Karena ini tuh anugerah. Bahkan Tuhan berikan Roh Kudus untuk kita mengerti semua itu. Nah, kalau kita fokus pada caranya, saya rasa
itu akhirnya jadi semakin bias antara suara pribadi dengan suara Tuhan. Tapi ketika kita punya ketaatan untuk bilang, Tuhan berbicaralah, hamba-Mu mendengarkan. Even itu kayak kedengar kayak suara sendiri, something different lah. Dan saya nggak bisa jelasin seperti apa karena itu pengalaman pribadi. Itu tuh membutuhkan proses gitu, itu membutuhkan perjalanan panjang yang akhirnya membawa kita ke situ, gitu sih. Nah mungkin orang-orang yang nonton jadi bertanya terus, boleh nggak sih minta apa ya? Kan tadi doanya ada yang doa yang unik kan, Tuhan aku ingin mendengar suaramu secara jelas gitu. Katanya kan proses itu penting gitu ya. Kemudian pasti orang tanya terus salah nggak sih kita doa kayak gitu? Ya enggak jawabannya. Kadang kita terlalu mikirin proses itu sampai kita kayak rasanya Tuhan tuh jauh banget di atas sana gitu ya. Padahal sebenarnya itu Bapa yang sangat dekat sama kita gitu. Jadi kita mau curhat apa, kita mau minta apa sama Tuhan, it's okay gitu. Tapi masalahnya ketika kita justru mengharapkan itu terus sampai kita pikir pokoknya kalau gak ada suara Tuhan ya nggak mau digerak gitu. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Karena Koko pernah pengalaman Tuhan ngomong waktu retret ya tahun lalu. Mungkin Koko udah sering share sama teman-teman bahwa tiba-tiba Tuhan bilang Kalimantan waktu retret gitu ya. Terus udah gitu doang gitu dalam hati. Pertama, ngapain coba di retret mikirin Kalimantan. Terus kedua, Tuhan nggak ngomong siapa yang harus aku sampaikan ini gitu. Jadi diem dulu pokoknya ya. Ngomong nggak ya? Kalau ngomong ke siapa? Terus akhirnya Koko berusaha meyakinkan diri. Koko samperin orang yang Koko rasa itu emang buat dia gitu. Dan ternyata waktu Koko udah sampein dan setelah selesai retret, Koko tanyain lagi make sure gitu ya. Tadi kata Kalimantan yang gua ngomong bener nggak ya? Dan dia bilang bener. Nah, apa ya? Kadang memang ya kita nggak bisa membatasi Tuhan ngasih tanda-tanda yang jelas ya. Puji Tuhan kalau kayak Cici Mila dikasih peneguhan apa segala macam. Tapi kadang kita nggak dikasih itu. Nah, terus gimana? Memang sangat sulit sekali gitu buat ini. Dan harapannya apa ya? Jangan sampai orientasi kita rohani karena kita dalam setiap ngambil keputusan itu tepat semua gitu. Ya. Terus kita dengar suara Tuhan jelas, enggak gitu kok. Kadang ada something yang kita harus push gitu. Mungkin saya tambah ya sedikit dari Rian. Karunia nubuat, Tuhan kan bilang semua karunia tuh boleh diminta ya sama Tuhan, tapi kan sesuai dengan yang Tuhan mau buat kita. Jadi remaja dimanapun berada gitu ya, jangan sampai memaksakan Tuhan untuk minta ini minta itu, bukan lagi kehendak Tuhan tapi emosi jiwa. Nah remaja kan rentangnya di situ ya. Jadi fokus kita bukan sesuatu yang yang spektakuler gitu ya, tapi pengalaman hidup kita lah dengan Tuhan pribadi itu yang harus kita latih